Cabut gigi bungsu cuma 15 menit sih, tapi bengkaknya 10 hari. Selamat datang di part 2 series pergigi bungsuan. Buat teman-teman yang baru ketemu di video ini, halo. Ini adalah video kedua gue bahas gigi bungsu. Video sebelumnya bisa cek di sini. Oke, kalau di video ini gue bakal bahas lebih ke proses tindakannya dan recovery-nya pakai BPJS. Jadi, kayak yang gue info sebelumnya, gue ngikutin proses BPJS dengan nunggu 2 jam dulu. Dari yang awalnya gue deg-degan takut sampai udah agak kesel dikit. But well, 2 jam kemudian akhirnya gue masuk ke ruang tindakan. Oh iya, jadi hitungannya gue tuh pergi ke 2 rumah sakit rujukan. Di rumah sakit pertama, posisi ruangannya itu ada meja resepsionis tapi diisi sama asisten buat ngatur-ngatur jadwal. Dan ada 4 kursi dental. Katanya proses pencabutannya bakal dilakuin di situ. Itu adalah salah satu alasan kenapa gue memutuskan untuk pindah rumah sakit rujukan, karena gue merasa kurang hygiene dengan ruangan yang kayak gitu. Tapi untungnya di rumah sakit yang kedua ini ruangannya private, kayak di klinik praktek dokter gigi pada umumnya aja. Ada meja dokter dan 1 kursi dental. Cuman ada gue, dokter, dan 1 asisten dokter. Oke, aman. Kita masuk. Sekarang bisa insight kita ceritainnya, padahal waktu itu gue deg-degan banget. Sebelum tindakan, kita konsul dikit, ceritain ulang soal gigi mana yang mau dicabut dan step-stepnya. Pas di sini gue agak bawel dikit, banyak nanya karena bukan gue takut sih, tapi gue lebih pengen tahu gimana prosesnya biar jelas. Tapi dokter dan asistennya ngira gue tuh takut. Mungkin karena ini pertama kalinya juga. Tapi percayalah, gue nanya-nanya nggak lama kok. Karena pada saat itu semua terjadi begitu cepat, satset pokoknya. Oke, pertama gue disuruh duduk di kursi dental. Gue langsung disuntik anestesi. Sut di beberapa detik langsung, tanpa babi bu, tanpa tarik nafas, langsung disuntik di beberapa titik, let's say 5 titik, gak nyampe 3 detik kali prosesnya. Terus dokternya bilang, tunggu anestesi bekerja ya 10 menit. Oke, udah selesai nih anestesinya. Tapi guys, serius deh, per gigi bungsuan ini gue tuh cuma takut suntik anestesinya doang. Karena gue sempet ada trauma dulu cabut gigi buat behel. Suntik anestesinya tuh kacau parah, sakit banget, makanya gue agak trauma dan panik dikit. Tapi ternyata di tindakan ini gak sakit sama sekali, cuman berasa aja ada jarumnya masuk, tapi percaya deh gak sakit sama sekali. Dan terjadi begitu cepat juga. Ini kayaknya sakitan digigit semut terang-terang deh banding disuntik ini deh. 10 menit kemudian dokternya bilang, oke, kita cek ya anestesinya udah bekerja atau belum. Dan gue cuma dikonfirmasi ulang, ada yang merasa sakit gak? Enggak sih. Oke, kita mulai ya. Dan keluarlah alat pemotong gigi itu. Gigi kita kan posisinya tiduran dan harus dipotong menjadi 4-6 bagian biar keluarnya tuh kecil-kecil gitu. Nah, alat pemotongnya itu gede banget. Sedangkan mulut gue tuh termasuk yang kecil dan alatnya tuh bener-bener gede. Gue buka mulut semangap-mangapnya. Oke, tapi rasa giginya pas dipotong sakit udah pasti enggak, karena kita di anestesi guys, jadi tenang aja. Cuma berasa nggak nyaman dan ditekan-tekan aja. Pertama, nggak nyaman karena ada alat gede masuk ke mulut kita. Kedua, nggak nyaman karena ditekan-tekan, kena tekanan si dokter. Apalagi kemarin gue tuh pakai dokter cowok, jadi lumayan agak kasar sih dan tenaganya lumayan berasa. Ketiga, gak nyaman karena kita harus buka mulut selebar mungkin tanpa penyangga dan lumayan lama ya, 15 menitan. Ketiga, kalau gue personally gak nyaman dengan alat suction yang dipakai si asisten dokter itu. Gue tuh selalu ada aja gak cocok sama asisten dokter pas nge-suction. Tapi ini kejadiannya lucu. Jadi sebelum tindakan itu gue dikasih info kalau ada rasa sakit kita bisa kasih sinyal dengan angkat tangan kiri. Nah, pas tindakan itu si dokter motong gigi gue dan si asisten nge-suction. Tapi si asistennya itu ikut neken si alat suctionnya yang bikin gue enek banget sampai mau muntah waktu itu. Jadi gue udah angkat tangan kiri dan mereka berdua langsung stop. Ya kenapa? Itu suctionnya jangan terlalu ditekan karena enek. Gue bener-bener sampai kayak mau mual. Tapi mereka kira gue takut. Jadi asistennya tuh cuman
nggak apa-apa Kak, tenang aja, ini tuh udah sesuai prosedurnya, nggak apa-apa, tenang aja. Dia nggak ngerti maksud gue, tapi oke, akhirnya kita lanjutin proses, gue tahan aja rasa enek itu. Dan ya, 4 bagian gigi gue akhirnya keluar, dikeluarin satu-satu, and we're done. Setelah itu udah deh, gue diresepin obat antibiotik dan obat anti nyeri. Dan selamat datang di proses recovery. Malam pertama rasanya biasa aja karena anestesinya masih ada. Yang gue rasain cuman pipi gue tuh kebal dan susah buka mulut. Makanya selama 4 harian setelah operasi tuh gue cuman makan yang lunak. Kayak bubur, mashed potato, cream soup atau yogurt. Hari kedua pipi gue mulai bengkak banget dan lebay banget. Padahal gue cuma cabut 1 gigi, tapi bengkaknya tuh lebay banget, melebihi temen gue yang cabut 4 gigi langsung. Tapi kalau yang gue baca-baca, bengkak tuh penyebabnya karena tekanan dari si dokter dan sensitivitas pipi kita. Nah, gue tuh udah antisipasi ya, ngikutin saran orang-orang untuk minum jus nanas sebelum tindakan. Gue udah minum 2 kali, tapi nihil. Jadi mungkin cocok-cocokan ya, tapi kalau gue sih gak work sama sekali. Jadi gue cuman kompres-kompres aja, tapi tetap aja sih bengkaknya parah banget. Hari ketiga bengkaknya udah lebih mateng, mulut gue makin gak bisa dibuka, ngomong pun gak jelas artikulasinya. Jadi gue gak bisa kerja, makan cuma bisa yang lunak. Pokoknya minimalisir banget aktivitas di mulut lah. Hari keempat pipi gue udah gak sekencang sebelumnya. Buat ngunyah juga mulai agak bisa lah. Gue udah mulai makan mac and cheese, tapi gue masaknya super lunak sih, biar gak terlalu banyak aktivitas. Nah, hari kelima atau keenam gitu, bengkaknya udah mulai reda, tapi tiba-tiba gue ngerasa ada bau something dan rasa asem di mulut gue. Awalnya gue bingung karena bekas makanan kah atau something, tapi pas gue cek lukanya, ternyata tuh ada item-item di bagian lukanya. Beda sama darah ya. Akhirnya gue konsultasi online dan dibilangnya bisa jadi infeksi bakteri. Dan gue disaranin beli obat kumur antiseptik. Dan ya, 2 hari kemudian masalah itu solve. Tapi soal hasil konsultasinya mungkin bisa kurang akurat ya, karena itu kan online. Tapi kalau temen-temen ngerasain hal yang sama, gue saranin untuk konsul dulu aja ke dokter masing-masing. Dan setelah 10 harian, bengkak gue udah pelan-pelan mereda, sisa memarnya doang yang agak lamaan. Dan si gusi bekas luka itu baru fully nutup kalau di gue 1 bulanan. Tapi selama proses itu nggak ada rasa sakit sama sekali. Cuman paling kadang-kadang makanan nyelip aja, tapi gampang tinggal pakai floss atau kumur-kumur. Dan penting banget sih jaga kebersihan lukanya itu biar gak infeksi ya. Dan ya, here I am. Teman-teman bisa nilai sendiri, gue gak bagus-bagusin prosesnya biar teman-teman bisa tahu real dan mempersiapkan diri seperti apa. Tapi percaya deh, gak perlu takut karena ternyata prosesnya gak sakit, gak seserem itu. Karena kita bakal dianestesi dan dikasih painkiller juga. Pastiin aja, ini note penting dari gue, setelah di hari-hari tindakan jangan sampai telat minum obatnya sebelum anestesinya hilang. So, menarik bukan? Gue ceritain detail kayak gini biar teman-teman punya estimasi mungkin waktu yang harus disiapkan. Kalau in case teman-teman punya pekerjaan yang kayak gue juga harus tampil di kamera, mungkin harus mempersiapkan waktu 2 minggu untuk cuti. Itu pengalaman gue, tindakan dan recovery gigi bungsu di BPJS. Next, gue bakal bahas cabut 3 gigi bungsu lainnya di dental yang ternyata pengalamannya jauh beda banget. Coba, teman-teman yang udah cabut gigi bungsu ceritain juga dong prosesnya gimana. Dan yang belum, kira-kira kenapa? Kasih tau di komen ya.